Halo guys, mungkin Anda pernah melihat video ini ya, yang viral beberapa hari lalu. Dari video itu terlihat jelas seorang suami memukuli istrinya ya. Ya diduga seperti itu. Yang pada saat itu si istri sedang menggendong anaknya yang masih kecil. Situasi di sana ada satu orang bapak-bapak yang terlihat itu pakai baju putih, lalu ada juga kasir toko tersebut. Yang membuat video ini viral adalah pertama, peristiwa kekerasan tersebut terjadi terhadap istri yang sedang menggendong anaknya yang masih kecil. Lalu saat itu tidak ada pertolongan apapun dari bapak-bapak yang baju putih itu maupun dari pegawai toko. Mereka seperti membiarkan begitu saja. Kalau kita melihat dalam konstruksi hukum pidana, sebenarnya bukan saja si suami yang melakukan pemukulan terhadap istrinya itu bisa dipidana, tapi bapak-bapak yang baju kaos putih maupun kasir itu juga sebenarnya bisa dipidana dengan mengacu pada pasal 304 KUH pidana yang lama itu. Di sana ada unsur yang tidak dilakukan oleh pegawai toko maupun bapak-bapak yang baju kaos putih itu. Pasal 304 itu kan rumusannya adalah orang yang membiarkan terjadinya suatu kejahatan sementara mereka mampu atau wajib melakukan perlindungan tetapi dibiarkan gitu, maka sebenarnya mereka bisa dipidana penjara. Tinggal bagaimana nanti dalam proses lidik dan sidik oleh kepolisian. Jadi sebenarnya secara hukum pidana, orang yang membiarkan suatu kejahatan terjadi itu bisa dipidana. Tapi satu hal yang paling memprihatinkan sebenarnya ya, kalau kita mau berpikir secara luas, berpikir secara konseptual, peristiwa tadi bukan hal baru ya, sudah sering terjadi. Bahkan saya secara pribadi pun pernah melihat dan mengalami hal itu secara langsung. Maksudnya saya tidak terlibat sebagai pelaku kekerasan guys. Saya anti kekerasan, saya cinta damai. Dalam suatu kesempatan saya waktu nongkrong di daerah titik nol Malioboro di kota Jogja, lalu tiba-tiba ada pertengkaran antara suami sama istri gitu di dalam mobil yang membuat mereka tuh hampir nyaris kecelakaan gitu karena mobilnya sedang berjalan gitu, mereka berantem dalam mobil, akhirnya hampir ketabrakan. Lalu tiba-tiba mereka berhenti, kemudian si istri lari keluar dari dalam mobil untuk minta pertolongan. Pada saat itu ada banyak orang di situ, termasuk saya dan juga anggota polisi yang kebetulan baru lewat untuk patroli gitu ya. Tapi tidak ada yang memberikan pertolongan. Dengan refleks saya membantu istri tersebut untuk menyelamatkan dia jangan sampai mengalami kekerasan dari suaminya. Singkat cerita, saya bisa membawa istri itu dan suaminya ke kantor polisi untuk kemudian menyelesaikan secara kekeluargaan. Yang mau saya bilang bahwa dari peristiwa di video tadi maupun yang saya alami langsung ada dua hal. Yang pertama, dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, budaya patriarki
atau kebiasaan patriarki itu masih sangat kuat, sangat kental gitu. Orang berpandangan bahwa oke, itu permasalahan rumah tangga, tidak boleh ada yang mencampuri. Nah, saya berpikir bahwa pemahaman ini keliru, karena yang disebut kita tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga orang lain itu ketika ada dalam ranah perdata, kayak urusan keuangan mereka atau urusan mereka mau cerai atau enggak, itu tuh ranah perdata. Tapi kalau ada terjadi tindak pidana, ya, dan yang mana kita mengetahui langsung pidana itu terjadi, maka kita wajib mencampuri. Kita wajib mencampuri dalam pengertian untuk menolong supaya jangan terjadi uh, suatu tindakan kekerasan terhadap salah satu pihak, entah itu terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki. Tapi dalam konteks ini, bagaimana kita memberikan perlindungan kepada perempuan. Nah, jadi memang itu satu PR ya yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh seluruh masyarakat kita. Masih agak kaku gitu. Masih agak bingung mau memberikan pertolongan atau tidak, sementara ini persoalan rumah tangga, persoalan suami istri. Nah, padahal kalau kita berpikir secara hukum positif, kita boleh mencampuri urusan rumah tangga orang selama itu ada dalam ranah pidana dan kita mengetahui langsung, seperti konteks video ini. Bapak-bapak tadi melihat langsung, di dalam video tadi melihat langsung perbuatan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya, begitu pula dengan pegawai toko. Mereka wajib memberikan perlindungan terhadap istri dan anak itu tadi sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap mereka. Yang kedua, jadi yang pertama tadi budaya patriarki masih sangat kuat sehingga orang menjadi bingung. Yang kedua yang mau saya sampaikan bahwa belum ada keseriusan dari Fakultas Hukum di seluruh Indonesia untuk mempopulerkan topik-topik seperti feminism and law atau feminism and family law. Bahkan ketika saya belajar ilmu hukum kemarin di salah satu kelas tentang teori hukum, tidak pernah disinggung mengenai feminism and legal theory. Padahal di negara-negara Eropa, Amerika Utara terutama, itu topik seperti ini sudah sangat populer bahkan dari tahun 90-an. Nah, dengan adanya concern dari masyarakat Eropa dan Amerika misalnya terhadap topik feminism and law, mengakibatkan bahwa praktek penerapan hukum di negara-negara tersebut sangat memanusiakan perempuan, sangat memberikan perlindungan yang prima terhadap perempuan. Nah, di kita dalam tataran akademik saja itu tidak ada. Akibatnya lulusan-lulusan Fakultas Hukum di Indonesia itu kebanyakan ya tetap punya pemikiran patriarki juga, tetap punya pemikiran bahwa dominasi laki-laki itu masih sangat kuat di dalam penerapan hukum. Bahkan ada beberapa klien yang kami tangani ketika mereka terutama istri ya mengalami kekerasan dalam rumah tangga lalu melaporkan ke aparat kepolisian, biasanya polisi juga akan berpandangan bahwa itu kan masalah rumah tangga gitu. Ya, harusnya langsung ke pengadilan saja karena itu ranah perdata. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada kelemahan dalam sistem hukum kita yang mengakibatkan lulusan-lulusan Fakultas Hukum yang adalah juga yang kemudian menjadi aparat penegak hukum, bahkan mereka jadi bingung bahkan kaku untuk bagaimana bisa memaknai hak-hak perempuan atau bagaimana bisa memberikan proteksi yang prima terhadap perempuan dan anak. Semoga dengan video ini bisa memberikan sedikit edukasi kepada kita untuk memiliki kepedulian yang serius terhadap perempuan.